Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 317, Kenshin yang diputus Kaori. Secara tiba-tiba, ia pun tak menyangka akan seperti ini. Namun Kenshin bisa mengerti akan perasaan Kaori yang marah sekali ke dirinya. Dan Kenshin pun berusaha untuk meminta maaf secara langsung. Karena teleponnya yang diblokir, pakai nomor lain langsung ditutup. Kenshin pun selalu datang ke perusahaan tempat Kaori kerja. Baik di waktu siang, di waktu pagi, hingga sore hari. Kenshin menunggu Kaori 2 hari lamanya. Sampai ia kepanasan, sampai juga kehujanan. Kaori yang melihatnya, belum terbuka hatinya, belum memaafkan Kenshin. Hingga di hari ketiga, waktu Kaori pulang kerja, Kenshin menghampiri lagi. Ia pun bicara, "Kaori, aku nggak banyak waktu ini. Aku harap kamu maafkan aku. Kita baikan lagi. Kamu salah paham menilaiku." Namun Kaori menjawabnya, "Sudah ya mas, jangan ganggu aku. Situ kan katanya nggak banyak waktu. Terus ngapain menemui aku ini? Ya sudah masnya pergi saja. Kan sederhana sekali." Mendengar hal tersebut, Kaori yang belum memaafkan, Kenshin pun tak ada pilihan selain meninggalkan. Karena ada hal penting yang harus dikerjakan, yang ada hubungannya dengan perusahaan ayahnya. Sebelum semuanya terlambat, dan 2 hari berlalu, Kenshin sudah tak terlihat lagi untuk menemui Kaori. Kaori yang masih kecewa dengan Kenshin. Ia yang masih mengingat saat tak diantarkan kerja, tak dijemput pula, malah terlihat Kenshin itu jalan bersama Rena. Kaori pun sampai kini, ia masih cemburu, ia pun masih marah. Namun karena penyamaran kerjanya, yang tinggal sedikit lagi, rahasia perusahaan ini sebentar lagi akan diketahui. Kaori pun bersabar hati, ia menunggu saja sampai semua berakhir, dan kini, ia yang di kantor kerjanya. Seperti biasa, si Alvin selalu mendatangi. Ia menyapa Kaori dengan penuh perhatian. Si Alvin bertanya, "Mbak Kaori, gimana kabarnya? Udah makan belum ya? Tumben nih kok murung. Nggak seperti biasanya. Apa ada masalah nih Mbak Kaori?" "Ya udah, kalau nggak mau bilang. Ini aku bawain roti aja. Ada coklatnya pula. Spesial aku belikan. Hanya untuk Mbak Kaori yang cantik." Si Alvin menaruhnya di meja Kaori beserta bunga mawar, yang harum selalu ia berikan. Hal itu ia lakukan, hampir-hampir di setiap waktu. Dari awal pagi, dari waktu siang, hingga pulang kerja, si Alvin selalu begitu. Bahkan tak jarang pula, mengirim pesan ke Kaori, lewat WhatsApp-nya. Hingga di suatu ketika, Alvin yang mendatangi Kaori, sebelum jam istirahat siang. Tak seperti biasanya, kali ini, Alvin itu duduk di depannya Kaori. Lalu dengan kata halus, Alvin bertanya, "Ada apa sih ya, Mbak Kaori yang cantik ini? Sudah 3 hari merenung gini. Cerita ke aku dong, aku siap nih jadi teman curhatnya." Sambil bicara itu, ia memberikan mawar merah lagi. Ditaruh di sampingnya Kaori. Karena Kaori lagi sendiri, pikirnya yang lagi suntuk, ia yang butuh teman bicara. Akhirnya Kaori melihat Alvin, yang saat ini ada di depannya. Kaori pun merasa, Alvin ini orangnya selalu perhatian, dan Kaori pun mencoba untuk membuka diri. Ia mulai menanggapi akan pertanyaan Alvin. Kaori mulai bicara, ia bercerita. Lama-lama, mereka pun bercanda, saling tersenyum, dan si Alvin makin perhatian. Ia kemudian bilang, "Oh ya Mbak Kaori, selama ini, aku banyak sekali menemui wanita cantik. Tapi untuk kali ini, aku benar-benar tak berdaya. Mbak Kaori sangat beda sekali. Sampai mimpi pun terbawa, teringat wajah Mbak Kaori yang cantik. Terlalu sulit dilupakan. Bahkan aku takut, kalau Mbak Kaori terluka, dan terjatuh saat berjalan. Inginnya aku menjaga, ada di sampingnya Mbak Kaori ini." Kaori pun mendengarnya. Dengan tersenyum ia bilang, "Masa sih Mas Alvin sampai segitunya? Aku dibawa mimpi segala." Kaori jadi tersanjung. Ia pun tak kuasa, mulai ada rasa, apalagi Alvin ini, cowoknya juga tampan.
Kaori pun mencoba. Apa salahnya juga membuka hati untuknya. Mendengar ungkapan Kaori, Alvin pun menjawabnya. Iya benar Mbak Kaori. Aku memang tak bisa melupakan akan wajah cantik yang dimiliki Mbak Kaori ini. Si Alvin dengan tersenyum melihat ke arah matanya Kaori. Dengan tatapan mesra, ia kemudian bicara. Oh ya apa nanti malam? Mbak Kaori ada waktu tidak ya? Kalau kita makan di restoran? Kaori pun langsung menjawabnya. Iya, nggak apa. Emang jam berapa ya? Waduh, benar-benar sudah. Kaori mencoba membuka hati untuk cowok yang lain. Mereka pun janjian bertemu di suatu tempat, dan beberapa jam kemudian, mereka keluar bersama, makan di restoran. Saat di tempat makan itu, si Alvin yang di depan Kaori, mereka yang duduk berhadapan, Alvin pun merayu lagi. Dengan kata-kata mesra, memuji kecantikan Kaori, Alvin pun bilang, sungguh teramat sayang, kalau cewek cantik seperti Mbak Kaori. Luput dari perhatian, Alvin mulai memegang tangannya Kaori. Kaori yang mendapat kata pujaan. Ia merasa sangat disayang oleh laki-laki ini. Bahkan Kenshin pun tak pernah bilang seperti ini. Apalagi memegang tangannya dengan mesra sekali. Karena Kaori yang masih kecewa dengan Kenshin, ia pun membiarkan Alvin untuk memegang tangannya. Bahkan Kaori saat itu berniat memfoto pula tangannya yang dipegang Alvin untuk dikirimkan ke Kenshin, biar Kenshin tahu sakitnya dihianati. Namun Kaori tiba-tiba malah teringat kata Kenshin. Kenshin yang pernah bilang, Kaori kalau kamu entar digodain laki-laki di situ, itu nggak apa Kaori, asal jangan mau dipegang ya. Aku cowok kamu aja nggak berani. Karena teringat kata itu, Kaori langsung menarik tangannya dari pegangan Alvin. Ia pun teringat Kenshin, teringat wajahnya, tak bisa lepas dari bayangnya. Kemudian Kaori pun makan. Setelah semua selesai, si Alvin lalu bicara, oh ya Mbak Kaori, kan kita lagi ada di mall ini. Sayang kalau habis makan, kita nggak menonton bioskop, gimana? Jadi sekalian aja kita jalan. Si Alvin mengajak Kaori. Kaori pun menjawabnya, nggak usah Mas Alvin, kita langsung pulang aja. Alvin pun menyahutnya, baiklah kalau gitu, kalau itu maunya Mbak Kaori. Alvin pun merasa pelan-pelan saja untuk mengajak Kaori, karena masih ada banyak kesempatan di hari esok, dan ia pun bersabar menunggu waktunya tiba. Tak lama berselang, tepat jam 8 malam, Kaori diantar Alvin pulang ke rumahnya. Alvin pun berucap salam pada ayah dan mamanya Kaori dengan bahasa yang santun, dengan kalimat yang halus. Si Alvin itu menyapa Pak Henry dan istrinya pun terkejut. Ada laki-laki lain yang bersama putrinya. Saat Kaori di dalam, ia pun segera ditanya. Mamanya itu bilang, Kaori bukannya kamu berpacaran sama Mas Kenshin, kok sekarang sama laki-laki itu? Kaori menjawabnya, oh itu Ma, Kaori udah putus sama Kenshin. Kenshin dulu Ma, yang sama wanita lain. Kenshin itu selingkuh, udah membohongin Kaori. Jadinya Kaori ini mending buka hati lagi ke pria yang lain. Kaori ini coba Ma, sama cowok yang di luar itu. Dia pun perhatian, sayang banget ke Kaori. Ya sudah Kaori jalan aja, biar Kenshin tahu rasanya. Sakit hatinya Kaori, dikecewain kayak gini. Mamanya pun bertanya, Kaori, kamu jangan emosi. Apa kamu sudah melihat sendiri? Mas Kenshin itu mendua dengan wanita lain. Kaori menyahutnya, sudah Ma Kaori yang melihat sendiri. Masa Kaori telepon gak diangkat? Didiamkan saja. Dilihat teleponnya Kaori, tapi nggak dijawab. Malah ia bicara dengan cewek lain. Kenshin di kafe Ma, dengan dua wanita. Kaori melihat dari jauh. Katanya gak bisa jemput kerja, malah keluar sama cewek lain. Apa Kaori nggak sakit Ma melihatnya? Jadinya Kaori putus saja. Mamanya pun bertanya lagi. Terus kamu hanya melihat, lalu minta putus? Nggak minta penjelasan ke Mas Kenshin? Alasannya apa? Pasti ada alasannya Kaori. Kaori menjawabnya, hal itu nggak perlu alasan Ma. Sudah jelas Kaori melihatnya. Pak Henry mendengarnya. Beliau pun bicara, Kaori, kalau Mas Kenshin itu masih suka kamu, ayah bisa malu Kaori. Kamu berbuat seperti ini. Tapi kalau Mas Kenshin itu sudah benar punya pacar lain, ayah sih nggak mengapa, nggak merasa malu. Kaori terkejut mendengar ayahnya
seolah membiarkan Kenshin semaunya saja. Dan si Alvin itu, yang menunggu di luar, ia duduk di kursi depan. Dan tak diduga, Kenshin tiba-tiba datang. Ia menekan bel rumah. Pembantunya di situ melihat, lalu membuka pagar. Bibi itu bicara, "Loh, Mas Kenshin ke sini. Aduh gimana nih?" Dan Kenshin bertanya, "Bibi saya mau cari Pak Henry. Apa ada di rumah?" Bibi pun menjawabnya, "Oh ada Mas Kenshin. Silahkan masuk." Bibi pun berjalan, memberitahukan hal itu. Kenshin memarkir motornya di halaman rumah, di samping mobilnya Alvin. Lalu ia duduk di atasnya. Si Alvin pun melihatnya. Ia langsung berkata, "Oh itu rupanya laki-laki yang biasa mengantar Kaori kemarin. Yang katanya cowoknya, namun sudah diputus. Kok kesini lagi, pakai baju cleaning service." Rupanya Kenshin memang baru pulang kerja dari suatu perusahaan. Jadi cleaning service untuk hal yang penting. Kemudian Pak Henry sendiri, ketika dapat kabar ada Mas Kenshin di luar yang sedang mencari, Pak Henry pun terkejut. Begitu pula istrinya yang merasa tak enak hati. Namun Kaori beda lagi. Meski ia terkejut pula, Kaori berkata dalam hatinya, "Baguslah kalau gitu. Biar Kenshin melihat sekalian, biar tahu rasanya sakit hati." Kaori pun keluar. Saat di depan pintu, Kenshin melihatnya. Kaori pun sama, melihat Kenshin yang pakai seragam kerja. Namun Kaori terdiam, seolah tak mengenal. Malah Kaori itu langsung menghampiri Alvin. Dan Kenshin itu pun melihat Kaori yang bersama laki-laki ada di rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori.